Salam, tetapi mereka tidak ikut sama-sama Abuya di dalam mengangkat kajian ini. Jadi inan di timoh tabuh keraguan. Jadi jika kajian ini tidak bermasalah, kenapa mereka tidak membantu Abuya, mendukung Abuya? Tapi ini malah sebaliknya. Yang penyebab rojih luntuan timbul keraguan terhadap Abuya. Dan juga kawan-kawan pada hari ini juga demikian, barangkali dari perjalanan pengalaman orang tua. Nanti akan terjawab mungkin ngon-ngon yang didengar, kenapa ada kena api, kena keng-keng juga. Karena udah nyok pegang langsung punya gede, kayak ada pakai kawal. Dia lampu, karena katanya memang gayu dah biar lagi ni apa? Karena memang ilmu hak, nak pupur, nyan tapo. Dengan penyebab yang kedua, ulun ragu, delay terhadap kajian yang diangkat oleh Abuya, karena ada bahasa-bahasa dalam kajian Abuya yang delay, ulun tuan fikir nyo akan menyimpang. Akan menyimpang, bahkan tetap ada kerja awalnya. Karena di Jino katanya berarti kono yang tetap belum tetap. Jika yang kena biar kitanya memusuhi sesuatu yang kita jahili kebenaran itu. Jadi yang kita jahili itu kita musuhi karena kitanya memang anak kenal. Tidak dimusuhi. Jadi karena bahasa-bahasanya lagi zamir huwa dileh yang terlalu dalam, yang penjelasan Abdul Karim Al-Jilin, Allah Muhammad fil Ma'rifat, dan dalam bahasa-bahasa Abuya yang Abuya mengatakan bahwa seseorang yang telah bermakrifat itu maka ia akan bersifat dengan sifat Allah. Jadi luntuan paham nyotanya bersifat dengan sifat Allah. Berarti keweh sifat Allah bahwa yang lagi orang Yahudi ya. Karena Yahudi dianggap bahwa sifat Allah itu berdiri pada Isa. Karena Isa kelebihan dapat menghidupkan. Jadi berdiri sifat Allah pada Isa. Jadi hingga orang Yahudi menuhankan Isa. Jadi mau pikir menang. Bapak Ismail Abuya memberi penjelasan tidak demikian. Di arti bersifat dia dengan sifat Allah, dia tidak terlihat lagi sifatnya. Karena sifat dia itu ialah dengan ada sifat Allah, maka dikatakan limpahan. Jadi bukan sifat Allah berpindah pada makhluk itu. Sesudah ia fanakan sifatnya. Jadi tidak bermasalah. Maka ulun tuan anak paham oleh dianggap salah. Jadi ulun tuan alhamdulillah anak pupu yang ada nangan gue ingin menghadap anak pupu dia no. Insyaallah kan menyuhana karena memang jika tak yakini kebenaran. Tapi anak dia ulun tuan jauh sih matuji anak ya ulun tuan anak dia ulun tuan jauh. Ulun tuan tanya ke kelahi Pak Abuya. Dia Abuya kembali memberikan penjelasan. Karena kalau ada bidang-bidang kita minta petunjuk kepada Abuya. Kalian debit yang muncul pertanyaan maka kunci akidi gureka bersama Abuya yang mungkin juga menjadi pengalaman bagi pengurus-pengurus ya. Jadi watenya ulun tuan dipeke di Abuya untuk mengajar di posko. Jadi pada watenya ulun belum bersatu sama Abuya, bahkan juga masih menganggap masih ragu terhadap kajian yang diangkat oleh Abuya pada waktu itu. Tapi karena pengurus dipakat membuat bakosku, aku belum tuan tembut. Belum tuan fikir, belum tuan tembut fikir dengan tembutnya nah cocok. Surah-surah bulit macam buku doa. Anak dibaca yang nan acara suci. Di fikir kapah cik memang mengata berdebat orang tetap gitu. Jadi kakak tunggu dia tiludo
nah lupa di rapat pengurus bahwa setiap kajian nah baca makalah Abuya. Tapi jamaah ni itu pula bahwa lun golong bersama Abuya. Dia dilungkan kata-kata kehormatan ke Abuya, artinya golong menyatu loh. Sekalipun lunkan mursyid kita itu golong dengan made uang yang tak hadapi jamaah PTT pakai takunan sih gitu, tapi menyatu golong dengan mentong bermain dunia nya pegah anak orang perjalanan Abuya. Dunia Abuya temanyong itu mengajar Pak Bosku. Apa diberi dalam minggu ini itu ulang lena Abuya jangan. Nanti dulu aja kumpul lah ahli Tengku Jasman nyonya Tengku Jasman ya hadapan tuan. Nanti mengumpul Abuya. Nanti kita nyong Abuya empat ber sebagai ini itu atau guru itu sehingga Abuya gekun kaizin. Mana kaizin kajit jid mengajar Pak Bosku dan ajak kena baik putih kota tu mentang kan. Di bengok tungku-tungku ini di nang kena padu-padu go ikut kajian dengan Abuya. Jadi nangke terlihat kasih sayang Abuya di berkebetulan karena ulun belang pidi jadi Abuya ti uro ja Pak Bosku. Jadi artinya galong rame-rame padu-padu do tagad di jambu. Jadi Abuya selalu membahas kajian ini. Karena Abuya agaknya sikap agaknya hanya bisa tengah mentangnya hanya kan. Tetap atas hanya kita dua apa kan. Boleh. Dia cakap makalah, dia baca makalah laju. Tanya. Jadi Abuya memberikan penjelasan. Di tinggal ilmu Tuhan punya kesempatan yang ragu-ragu awal nilai. Ilmu Tuhan tu manyong Abuya. Termasuk masalah yang pertama pun. Jadi kenapa bahkan kebanyakan ulama di Aceh jadi tidak membantu Abuya, tidak membantu Abuya dalam mengangkat kesufian ini. Yang kedua Abuya, memang di masa Abuya Udin kajiannya memang belum tidak ada kajian di lokal itu memang tidak ada. Untuk cara membunuh di lokal belahan memang hana. Mungkin Abuya waktunya dengan mengangkat kader-kader ulama-ulama muda agar mereka punya kemampuan untuk membaca kitab kuning untuk kader ke depan. Karena itu memang dasar untuk perkembangan ilmu di Aceh itu. Di kajian kesufiannya memang tidak hanya dalam lokal-lokal, tapi juga telah diajarkan oleh Abuya sekalipun belum pada lokal-lokal, termasuk pada khalifah-khalifah suluk dan sebagainya. Yang mudahnya bisa menyaksikan bahwa syair-syair di dalam suluk itu, jadi banyak kajian hakikat di situ. Banyak kajian hakikat. Ini sebagai bentuk bahwa Abuya Syekh Dawali Al-Khalidi, di beliau itu orang ahli sufi. Belum diangkat waktu itu secara seperti Abuya mengangkatnya. Jadi suatu keajaiban terlihat. Begitulah takdir Allah berlaku. Abuya Darussalam meninggal dalam usia muda. Jadi seolah-olah kita dapat merasakan ini memang kesambungan ini. Subhanallah. Jadi kesambungan apa yang diajarkan oleh ayahnya dulu Syekh Mudawali Al-Khalidi, sehingga mungkin karena istiqamah beliau belajar dulu, ikhlas dulu ya. Jadi hingga Allah membuka mata hati seorang anaknya untuk mengangkat ilmu kesufian ini yang itu memang sudah diajarkan oleh Abuya dulu. Sudah di sini sudah diajarkan pembahasannya. Tapi tidak berkembang seperti yang Abuya pada hari ini. Nah ini untuk meyakinkan bahwa biar sempat katanya ragu lagi ulun tuan Roji bahwa takkan abunya hana dukung, abu di hana dukung. Maka pada proses abu-abu yang gitu. Tanya tak proses doh. Jadi tidak ada penyimpangan-penyimpangan itu. Nah ragu lagi bu. Ibu cara ragunya tu tak pegang lah mereka pegang hari di wali mana. Maju-maju mundur. Belum tuan maju-maju mundur sih. Bahkan belum tuan pernah kamu menyerah bah Abuya itu bahwa hana belum tim li dakwah harga itu. Pegang Abuya. Iya Abuya.
Ya, sebab permasalahan ji yang dikeunkan kelun mungkin yang dikeun kelun bisa dengan bahana dikeun ka buya langsung lun terbuka babiam. Bukan ya. Jadi Nabi gihina-hina lah ya ji mungkin dia buya. Jadi kan dikeun lagi nya buya Nabi gihina-hina ji. Nabi kan hana orang yang lebih mulia daripada Nabi tidak ada. Nabi semulia-mulia tapi pernah gerasa rom pernah gerasa caci maki, dihina, dirom ke udah, ditungi itu le. Karena Nabi hana taundang jabi pederangannya hana taundang orang si lawan mendung. Katanya ini kamu dari undang sekolahnya diundang karena undangan. Nabi taundang. Udah. Atau undang si ibu dalam Islam pun si kanya pun ka lagi abuya pun angkatnya wajib kon sedih dah. Si hana mengon bantu tidak bi. Aku tahu ada mengon dia betul. You sampai baju baju ini itu karena memang gara adinya mengambil aguli katanya. Jadi bek katanya proses yang fakon ulama Aceh tidak mendukung. Dia abuya lebih tahu itu. Abuya lebih tahu itu. Nah, lalu yang kedua, ulun tuan tu bayang wajib bahwa ulun tuan alim sih. Bahkan alim ulun tuan pun sih. Jaga ulun tuan pun sih. Karena ulun memahami alim watenya masih sejuk baca kitab, mampu dah soal itu sudah alim. Jadi ulun dengan penjelasan pada Abu Ya, jadi kalau kesupian bukan itu alim. Jadi sekalipun kitab katanya na mulai bawah lamari kata kan. Jida tunggu tufah dan sebagainya mampu dah hafal buat boh kitab Allah Quran mampu dah hafal yang jadi Quran dah hafal Zabur dah hafal Injil buat boh dia dah hafal tapi belum tentu itu alim kalau dalam kajian kesufian karena alim itu hakikatnya ialah orang yang telah mendapatkan Allah dengan zuknya. Jadi bukan keahlian baca itu, bukan keahlian surah itu. Jadi barulah terlihat bahwa tuan masih jauh sekali. Berarti inilah alim yang dikehendaki. Inilah al-ulama warasatul anbiya itu. Jadi ulama yang telah mendapatkan ini. Jadi nyojid baca kitab ini itu lebih malim iblis. Yang malim-malim nanya. Lebih malim iblis. Iblis sih anak pakai buka kitab ni. Kita gurau-gurau malaikat mandu hati Allah. Di menansib. Jadi bukan itu. Tapi karena iblis dia sombong terhadap Adam, terlihat dia itu lebih baik daripada Adam, sehingga ia mendapat mengkalah. Kanya pun. Yang kedua terhadap kalimat-kalimat penuh. Nanti kalimat-kalimat karena yang terlalu panjang. Jadi dia Buya memberikan penjelasan ulun hana bertentangan dengan akidah bahkan nyambung. Jadi karena salah dah pahami, maka dipahami lingon-ngon luntuan, matu luntuan wajib, itu menyimpang dari akidah. Jadi lagi contoh, Allah Muhammad fil ma'rifat. Yang di lun wajib hanya tuturah Allah Muhammad. Jadi menyu'id Allah Muhammad itu nyolah sesat. Menyu'id Allah Muhammad yang jelas sesat. Tapi kan mengkait Abbasi Abdul Karim Al-Jili. Allah Muhammad fil ma'rifat. Jadi betul kalimat ini dan betul surah haji. Kiban Allah Muhammad fil ma'rifat. Kiban surah fil ma'rifat ini. Jadi Abuya berulang-ulang memberikan penjelasan pada ulun tuan. Kamu pun. Ada banyak kaum lain ke pum dah upaji fikir ulun pun ke pum dah. Upaji lih ke pum yang yuja. Patut gudang pum boleh. Banyak kena utus kan. Kena yuja bak gue tanya. Ama menyong anak ke pum ni le. Bagaimana cerah kan? Jadinya alhamdulillah cik. Alhamdulillah cik. Kemudian tabuh dari pengalaman mungkin wali yang ingin kita membagikan. Makanya tanya pengurus jika anak gure-gure tanya mungkin belum bersama Abuya ataupun masih kurang menarik dengan terhadap kajian Abuya. Jadi kitanya hana boleh benci kepada Abuya. Hana boleh benci karena ulun tuan yang seandainya pengurus MPTT Roji banci kepada ulun tuan. Mungkin ulun tuan jino hana bersama Abuya. Tapi karena awak yang dipekek ulun tuan, tetap iu sumber ulun tuan, sekalipun fikih ulun tuan sumber. Jadi upaji kujasman cakap yang kali kan.
Lepas tu kan gehu dia 3 baru ya, gehu dia 3, gehu dia 3. Kan? Tiga kamu kan ni kanan kan. Tapi tak ada je nyoh je pakai. Nyoh hana. Mungkin Pak Jina ulun tuan mentong lagi aja. Tapi berkat kesabaran pengurus pegawai Abu dari sudah dilatih oleh Abu, memang luar biasa dalam ikhlas pegawai Abu. Karena memang mangat rahmat tak je pegawai Abu. Gaji ji hana setelah betul-betul boleh menjalan tadi. Ai gaji Allah memang tu kan. Jalan tadi kan. Di pengurus-pengurusnya pi luar biasa di email lu ngomoto agar tim jak ber bau ya. Nyan wo jak ber ju terkah lah. Jadi duknya ada kesabaran mereka Jadi hana hanggu. Jadi Allah Muhammad fil ma'rifat itu bersambung fil ma'rifat. Jadi artinya bagaimana ma'rifat orang kawasul kawas, bagaimana ma'rifat Nabi Muhammad. Jadi ma'rifat orang kawasul kawas, ingatan batinnya hanya kepada asal maujud. Kepada asal mana asal maujud yang wujud. Seluruh alamnya. Itu yang wujud. Allah. Jadi ingatan kepada yang wujudnya punah. Jadi Muhammad tidak ada ingatan kepada wujudnya. Jadi yang ada ingatannya Allah. Jadi itulah. Jadi kan hana bermasalah apa. Jadi begitu orang iman kawasul. Jadi bukan pengakuan bahwa kitanya telah sampai demikian, tidak begitu. Jadi begitu ma'rifat orang kawasul kawasul. Jadi hana masalah ni. Yang menyuji delat-delat ya, pas delat malamnya. Malam pertama ci delat. Sampai pagi kau jadi ibu lah. Tengok saya terahat 3 bulan panjang. Panjang? Dia tamang kubu kan? Nah, nak tahu berapa? Pego 3 tiga mak gitu. Dia bagi. Yang dengar tu. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Nabi Muhammad itu ialah punya nilai lebih daripada nabi-nabi yang lain. Dan juga umat Nabi Muhammad punya nilai lebih daripada umat-umat Nabi lain. Jadi sangat bersyukur katanya menjadi umat Muhammad, Bahkan ada nabi-nabi yang mereka merindukan agar jadi umat Muhammad, padahal dia telah menjadi nabi. Begitu kelebihan yang Allah beri kepada Nabi Muhammad. Maka di antara kelebihan yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tidak Allah berikan kepada nabi yang lain, itulah kejadian Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'rajnya hanya bak nabi yang lain. Hanya yang bak Nabi Muhammad. Jadi pemana Isra? Mana Isra ialah perjalanan Nabi pada waktu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebagaimana Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Jadi maha suci Allah yang telah memperjalan hambanya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah memberkahi si sekelilingnya, artinya tanah haram itu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Dan ialah tempat yang telah dijanjikan oleh Allah keberkahan. Makanya waktu kita nyata ibadah dalam Masjidil Haram, dalam Masjidil Aqsa, jadi mendapat nilai pahala lebih daripada tersemayang pada tempat-tempat yang lain juga di sekitar itu. Itu tempat yang telah dijanjikan keberkahannya oleh Allah. Jadi Allah mengisra mi'raj Nabi ialah Allah kena peduh bak Nabi sebagai tanda-tanda kebesarannya. Maka dalam perjalanan Isra dan Mi'raj itu peduh oleh Allah bak Nabi Muhammad tanda-tanda kebesarannya. Jadi kita yang ulang makna Isra, perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj ialah perjalanan dari alam, dari Aqsa hingga sampai ke Muntaha, hingga ke Mustawa.
Jadi singkat dah mana nak kata me nyanda. Jadi tak perlu tu waktu tu. Jadi akhir daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah di muntaha, di mustawa. Jadi hati-hati jangan tersalah akidah. Sebagaimana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dalam itikad Imam Blok, jadi Allah tidak berhajat kepada tempat. Allah tidak berhajat kepada tempat, karena tempat-tempat itu Allah yang jadikan. Ya kan? Bantung tempatnya Allah yang wujud. Jadi jika Allah bertempat, sebelum Allah menjadikan tempat itu, Allah di mana? Jadi hanya mumpah. Jadi di dalam ilmu akidah, tauhid kalam, tauhid akidah, bahwa Allah itu tidak berhajat kepada tempat. Maka kibanci Nabi Muhammad mengumpulkan Allah di muntaha, hanya kemumpah di muntaha, tapi Allah hanya bertempat di muntaha. Namanya kebuka hijab ya Allah. Baik tak itikad Allah di muntaha. Lagi Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di bukit Sina. Jadi bukan Allah di bukit Sina, tapi Allah buka hijabkan kepada Nabi Musa hingga dia dapat berkalam-kalam dengan Allah. Jadi demikian juga di dalam akidah kitanya meyakini bahwa singoh bawa duduk penduduk surga dapat melihat zat Allah di surga, tapi bukan Allah di surga. Bukan Allah di surga, tetapi dia dapat melihat langsung. Tetapi Allah bukan di surga. Gambaran ini untuk mendekatkan paham. Karena si anak kita kau ambil dekat-dekat tunggu pegah lagi nak tu. Tengah hingga Allah mengan. Karena hana orang yang mengenal Allah hingga dapat mengenal kulhuzatnya. Maka dalam ilmu-ilmu sufi berpegat perumpamaan-perumpamaan yang lagi Syekh Abdul Karim Al-Jili agar untuk mendekatkan paham. Macam-macam kepegat contoh-contoh untuk mendekatkan paham di Syekh Abdul Karim Al-Jili agar umat terpetunjuk. Malah dikatanya membalik malah gara-garanya jid ke bermasalah. Jadi ana tu. Jadi contoh-contoh yang diangkat oleh Syekh Abdul Karim Al-Jili itu memang contoh-contoh yang dicontohkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Punya dalam Al-Qur'an dicontohkan makrifat itu batang zaitun. Dia hanya bermasalah karena perumpamaan hakikat itu minyak zaitun. Jadi kon pegat perumpamaan Allah. Jadi perbandingan di turun di. Jadi perbandingan dia agaknya memangat kiban gambaran gebuka. Yang gebuka tapi hanainan. Contoh meno. Kita nyo dino abuya mitiji acara di Calang. Jadi tak telepon di tanyongon katanya yang ikut acara abuya. Ba api tapi diukur ni. Dah ada kalau abuya. Hai. Abuya tong paji wajabu abuya. Tampingnya nabunya. Jadi kitanya dapat menyaksikan abuya. Jadi kitanya ada perata lebat ranjang rumah tu. Bisa kalau abuya ada putih-putihnya baca putih abuya. Nya habis samping. Jadi kitanya dapat menyaksikan abuya, tetapi abuya hana rumah kitanya. Tapi kitanya rumah kitanya dapat menyaksikan abuya karena dibukakan itu. Menanlah gambaran ni. Jadi Nabi berjumpa dengan Allah di muntaha, tetapi Allah tidak bertempat di muntaha itu. Tapi dia dapat berdialog, dapat berkalam-kalam dengan Allah dan dapat melihat Allah. Jadi demikian juga di dalam surga ini. Ini sebagai gambaran, gambaran contoh. Nyan lagi ya. Lehnya hasil daripada perjumpaan Nabi Muhammad dengan Allah. Jadi Allah mewajibkan salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Jadi yang kenyan kalah tabuh keistimewaan umat Muhammad. Jadi umat-umat yang lain hana yang gebi kesempatan laganyan li Allah secara fardhu'in bisa munajah dengan Allah dalam 1 hari 1 malam 5 kali. Jadi ini kelebihan besar yang tidak diberikan kepada nabi lain sekalipun.
yang diberikan hanya kepada Nabi Muhammad dan umat. Jadi bagi orang-orang yang telah mengenal Allah, ini kelebihan besar nih. Lagi katanya bisa mengumpul dengan bupati Tiro di Monggo. Dina yang pegawai ubitnya, alhamdulillah yang bang bupati. Mesti boleh juga nah, tapi katanya bisa mengumpul dengan bupati ke tempatan Tiro di Monggo. Maka itu suatu keistimewaan bahwa beliau mendekatkan dengan kita. Jadi demikian juga Allah dengan umat Muhammad dengan Muhammad. Dia mewajibkan munajah menghadap kepadanya dalam satu hari 5 kali. Jadi Nabi Adam saja tidak diberikan begitu. Nabi Daud saja, Nabi Ilyas saja tidak diberikan begitu. Maka begitu yang terlihatnya kelebihan bagi orang-orang yang lagi ya. Kitanya membeban 5 orang. Ya kan? Anak dianggap lebih ni. Alah pakon 5 orang. Pakon anak 3 macam lagi Nabi Adam. Nabi Adam diwate macam. Jadi hanya terlihat kitanya yang kelebihan jika kitanya dalam dapat menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah, kemuliaan-kemuliaan Allah dalam Allah menghampirkan dirinya kepada hamba. Makanya perintah sembahyangnya ialah merupakan kewajiban yang sangat keras. Dan Allah dan Rasul senantiasa memerintah kitanya agar kitanya dapat mendirikan salat. Jadi gekenya abuya Allah memerintahkan kitanya untuk mendirikan salat, bukan mengadakan salat. Allah memerintahkan kitanya mendirikan salat, bukan mengadakan salat. Jadi mengadakan salat mungkin mandum kitanya nah. Tetapi bagaimana mendirikan salat itu? Maka gekun di ulama sufi, fama kullu musallim muqim. Tidak adalah tip-tip umum semayangnya dia telah mendirikan salat. Bahkan sebahagian besar daripada orang-orang yang salat itu, tetapi dia belum mendirikan salat. Jadi Abuya memberikan penjelasan bahawa urangnya ingat bawah tak kalan tu. Yohana ta meruno babu ya terbayang katanya kan mantap dah semayang katanya ni. Karena adanya kalau teh di TPA aja TPA jual rasa palu salam kan. Ada pikirannya kan mantap apa ya. Jadi gekena bu ya makna mendirikan salat ialah melunaskan hak-hak salat. Hak salat itu ada 2. Ada hak salat zahir, ada hak salat batin. Hak salat zahir ialah menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga sunat ab'adnya, menjaga sunat hay'ahnya. Ini dikatakan dengan hak-hak salat yang zahir. Maka katanya harus belajar ya. Bagaimana syarat rukun, syarat i'tidal, syarat sujud. Jadi itu hak-hak salat pada zahir. Kemudian harus melunasi hak-hak salat pada batin. Jadi ini baru terlihat katanya untuk subhanallah ibadat lo. Jadi bagaimana hak-hak salat yang batin kata Abuya, kata ulama sufi, karena kata Allah dan Rasul. Jadi orang yang melunasi hak-hak salat itu orang yang salatnya khusyuk. Ini angkapun. Orang yang salatnya khusyuk. Karena orang salat tapi salat tak khusyuk maka neraka wae. Ini baru diklik ni. Jadi tu nyawa jaga takkan semayang kita nyoka khusyuk je. Jadi orang yang memenuhi hak salat zahir saja tetapi tidak memenuhi batinnya maka fawailul lil musallin. Celaka. Tentu celaka. Karena dia tidak dapat melaksanakan salat dengan khusyuk. Jadi dapat melaksanakan salat dengan khusyuk, hadir hati dan qurratul ain, dia merasa lezat dalam salatnya, dapat menyaksikan Allah seolah-olah ia melihat Allah. Ia dapat menyaksikan keberadaan Allah itu dengan pandangan batinnya. Jadi yang lagi nyoku artinya baru dia melunasi hak-hak salat yang batin. Subhanallah. Maka sebagaimana khusyuk itu diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah agar kita memenuhi hak-hak batin di dalam salat,
Maka artinya untuk mencapai ini tidak ada jalan lain selain daripada belajar ilmu tauhid tasawuf, belajar ilmu tauhid sufi agar terputus selain Allah. Barulah kamu dapat menyaksikan Allah. Maka inilah yang diangkat oleh Abuya, agar kita dapat menghadap Allah. Setidak-tidaknya kita yakin terhadap kajian ini. Setidaknya kita berjuang semampu kita. Sekalipun kita orang jahil dan sebagainya, kita tidak ada jalan lain untuk menghadap Allah. Inilah siratal mustaqim yang senantiasa kita doakan dalam salat kami. Tunjuki kami ya Allah jalan yang mustaqim. Mana jalan mustaqim? Lihat tafsir. Sudah lihat diamalkan, dimurabatahkan kepada guru-gurumu. Jangan sombongkan. Itulah jalan yang ditempuh oleh para nabi-nabi, para wali-wali. Mereka melunasi hak zahirnya dan hak batin. Baru diingat tentang ya Allah. Kibat semayang tu. Mapalah menyocit hak-hak zahir di dalam. Abak mensuci pi mantang balut. Rukuk sujud i'tidal pi ditanya mantang balut. Jadi inilah Buya mengangkat kajian ini. Agar kita dapat menghadap Allah, dapat melunasi salat zahir dan batin. Karena geken di ulama sufi, orang semayang tapi hati jihana bersama Allah, ini artinya dia bangkai yang busuk, kata ulama sufi. Kita diibaratkan oleh Allah bagaikan bangkai. Bangkai busuk. Kita tidak hak ditemani. Karena jika orang berteman dengan kita tidak membawa keuntungan untuk dia, maka bahkan membusukkan dia. Penyakit yang ada pada kita akan menular kepada kawan kita. Yang lagi wali mengon lun urun kalam keberadaan hati dengan Allah ini itu hana muntung ya. Bahkan mogo dia tingkat kaganya. Jadi barulah terlihat kehinaan. Mata mengon sini yang wali. Cerita benar tabi-tabi ke apa? Tengah-tengah ke punyan dia Buya. Tengah ke pemano. Maka kadang nak ke tanya. Di tengah ke pemano-mano dia Buya dua kali dah pelum. Lagi tajuk pemano anu mentang ubin. Mak Buya nak bengai kan hari tepa memang mentang anu banyak. Kalau lain makna anu banyak ni sekalipun tanya kat Tuhan. Anu banyak dalam halnya kan. Nemik bagian kan. Kita patah-patah mano ni. Lu kata pertama mak mon tilap yang lucu ipung ni lah. Dia menanlah tanya dengan Buya perumpamaan tanya anu banyak tengah-tengah kepilih dah Buya. Mak tanya kalau menang kesadarannya. Padahal mano yang pertiga gebuh budak yang lima yang berkembang untuk keperluannya. Mak dia tanya akal kalau budak. Tak perlu lah kan. Tak perlu. Maka beliau seorang orang tua tahu bagaimana mendidik. Maka Abuya sabar sekali ya. Sabar sekali di dalam mendidik. Lu tuan kan dapat menyaksikan karena patigonya gepuno-uno kamu. Karena lu hana sapu lon bi ke Abuya pu yang lon bi ke Abuya. Takkan kena bipeng lon tenderian apa? Apa yang kena bi lon pu yang bisa aku bi ke Abuya. Tapi pakon koknya betul-betul ulang-ulang dia. Ulang-ulang gepuno kamu ini sebagainya. Jadi terlihat kasih sayangnya bahwa Abuya ingin memberi petunjuk kepada Allah. Yang kongkadu ibu-ibu naga temayang tanya kan, cata gitu nyawa. Dia kerja yang kakusong, dia tanya. Tapi takkan hana ci, hanju ci itu jik burung arma. Ya Allah nak kusong paling-paling nyan. Yang mampu dia takkan. Itu takui tunjuk tangan kusong. Tuan anak apa ni? Karena lu dah mayang tau kan? Macam-macam tu dah jualan mayang kan? Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kata Abuya untuk melihat tingkatan-tingkatan sehingga terlihat bahawa kita untuk masih berada pada tingkatan yang mana dan masih jauh sekali, tetapi terus menempuh jalan ini. Maka kata Abuya, baru benar katanya benar-benar menjadi hamba Allah di saat bak katanya telah terkumpul
4 perkara. Jadi menyobak gedanyo di antara gedanyo kamu tahu bamputnyo karena buat gedanyo, inilah baru dikatakan Anda itu manusia sempurna. Tapi jika tidak maka menurut itulah. Yang pertama, di saat syariat kita sudah baik. Yang kedua, tarikat. Yang ketiga, hakikat. Yang keempat, ma'rifat. Jadi di saat 4 ini telah menjadi kesatuan pada diri gedanyo, baru ke gedanyo manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Dia tak kalah untuk pegang tahu bamputnya buat gedanyo. Dia menyokam tahu bamputnya buat gedanyo ka sempurna. Ataupun dalam istilah Buya kageukeun insan kamil. Kageukeun insan kamil. Jadi menyogolongna nanti insan naqis. Mana insan naqis? Insan kekurangan, penuh dengan kekurangan. Dalam kepikiran. Jadi yang pertama syariat. Dia Buya memberikan pokok-pokok mentong. Karena ulun tuan Cina kan, hanya padahal hanya tak pegah, tapi tak pegah juga. Karena awalnya ditunding lain dan tak pegahnya untuk dipikir ditalah pahami. Ulun juluan Cina kalau galak membaca makalah Buya daripada membaca kitab. Bukan karena kita baca Iqadul Hamam ini itu keran yang orang. Keran yang tapi ada makalah Buyanya ka kenyang kan. Karena agaknya memang disampaikannya ngon ada kamcam. Jadi menan ke getutnya jadi mudah dah mami. Ini dalam Iqadul Hamam itu kadang bak lawak-lawaknya mentang bak surah-surah di menggerak. Jadi yang dipermudah oleh Buya sehingga dengan makalahnya bagi weweng yang hana mampu membaca kitab kuning pun jadi bisa menikmati kajian tauhid tasawuf dan tauhid sufi. Nyohana menyawati ke dia hana buka laganyo ya Buya na. Ma Iqadul Hamam tu mak kadang lam tabuh kecamatan hadan telo. Jiran. Dia kemudahan, kemudahan bila Allah rahmat melalui Buya sehingga dapat dinikmati. Jadi Buya memberikan penjelasan singkat. Yang pertama syariat. Yang terkalah itu syariat. Jadi Buya mengatakan jadi syariat itu berkenaan dengan ilmu akidah. Jadi ilmu akidah yang betul. Paling kurang kadar fardu ain yang lagi ketika 50-nya. Jadi bertepu, bertafahami dan bertayakin. Berkenaan dengan ilmu akidah. Yang berkenaan dengan hukum syarak. Hukum syarak ketentuan-ketentuan terhadap bu kedanyo toh bu yang wajib, toh yang sunat, toh yang makruh, toh halu, toh haram yang hukum syarak. Jadi meyakini sesudah itu meyakini dan mengamalkannya serta terlihat bahwa dia sebagai hamba Allah yang hina, ini artinya dia telah bersyariat yang baik. Yang mbak nemboi pun mana kan kerana Matkek macam ke ikun dia manyan tu manyang-manyang dan nemboi dengan menemboi segala. Yang berkali tu juga ni. Nah, belum jawabannya dulu. Jadi gelah-gelahnya bukan tepu kena yo. Karena tanya waktu tepu gelah baru terkejut yo. Gelah baru terkejut yo. Padahal betul je ngon tuan ka faham le pakon je no. Legenti lagi bang. Contoh tuan perhati ya bungan tanya waktu tak buat badai ya. Kitanya matan tak gaibnya dia tak sembut kon waktu kata bunyi anak kan. Jadi nyohana gebi laju kan. Bumata-mata nak kita tapi orang jadi le. Apa Cina ni hanya datang dan nak. Si kedeh je. Nanti kami kedeh. Jadi mana si akid terpu genyo tauhid tasawuf. Ya kalau teknik Buya lah. Jadi tauhid tasawuf angkat. Jadi baca tauhid tasawuf, pergi syarat berikut. Jadi anda tidak akan sampai kepada kajian ini jika anda tidak mendahului dengan akidah yang benar. Jadi tanya kata tadi itu kegebuh syarat je. Mu pakai tergeser tu likut lah dia tertempuh mundur. Padahal yang hana terkejut laganyan dia Buya, hantai kepada tauhid tasawuf. Ya kan? Itu terlihat jelasnya anak pat di pegahnya nyogon. Karena memang yang kalau tuan jalani itu doang. Itu masuk ulun tuan waktu
na permasalahan jaga genyo jino na yang kunyo kam bertentangan dengan akidah ini itu. Tinggal waktunya tuan kembali melihat kita tauhid kalam itu suki ini itu. Jadi alhamdulillah cik dengan diken-ken dengannya. Jadi kembali ulang tetap tak tahu sekarang yang tinggal diken berlawanan dengan akidah. Tinggal mengulang tak kembali. Di rahmat Allah cik diken-ken gedanyonya sehingga tanya bisa mengulang balik bisa ulang balik. Ya, jadi menang. Jadi Abu Ya bikin bahwa pada zaman ini kata Abu Ya, kami tak urung peduli tentang untuk pupah-pupah akidahnya. Jangan nyo hana angkat lagi nyo oleh Abu Ya, subhanallah. Ya, subhanallah jika letak kita nyo hana lem akidah. Hana soleh pegah-pegah bah akidah. Di daerah sendiri di pesantren nyo hana pada mungkiri. Karena ulang tuan lagi pesantren, hana le betul-betul serius belajar tauhid akidah. 3 minggu 3 le berapa ya bola? Yang pitengku dah tu mati tekatuk ba tauhid kan kali ontor. Kalau anda bergantung oleh ini itu jadi tidak serius, tidak betul-betul serius mendalam belajar tauhid ini. Pulang apa? Jadi hana rojih dalam rumah kanuri membicarakan akidah tidak ada. Tetapi dengan keangkatnya oleh Abu Ya, di paduk ribedo umat. Yang kap tepat wujud akidah maka di itu betul di nyo mentong di kalon, nyo sudah kelebihan yang luar biasa rahmat billah. Majino cik hana ada yang enggak kadang-kadang. Jika menanya. Jadi nyona tertubuh tikurung peluh tikurung god. Na tabuh yang kurang god. Ini kalon yang tabuh yang kurang god. Dia hana terlihat dengan god yang jika ganyan. Jika di lontuan kalon menang. Jadi kami orang yang memerhatikan, orang yang periksa teori berkapah yang akidah lun, berkapah hukum lun, berkapah wujud lun. Di kami tak kena Abu Ya abad zamannya. Maka Abu Ya mengajak nasihat kepada ketanyo, agar ketanyo tidak memeriksa teori ketanyo. Hanya kiban akidah lun. Kiban hukum syara. Karena nyan mesangkut ba anu nyan pun yang Allah menyonya nak depan. Jadi nyan yang pertama. Kemudian yang kedua tarikat. Jadi tarikat itu setelah akidah katanya betul, hukum syara katanya betul, lalu katanya melakukannya dengan azimat, dengan kokoh kemauan katanya menghadap Allah, tidak ragu-ragu. Karena katanya meyakini bahwa barang satu hamba yang mendekat dengan Allah sejengkai, maka Allah akan mendekat dengannya sehasta. Jadi seorang hamba yang mendekat pada Allah sehasta, Allah akan mendekat padanya sedepa. Seorang hamba yang mendekat dengannya berjalan, Allah akan mendekat dengannya berlalu. Maka orang yang telah yakin terhadap firman Allah ini, maka tidak ragu-ragu lagi dalam hal-hal yang lain. Yang penting kita dekat dengan Allah. Yang lain-lainnya, kata Allah jaminannya. Kata Allah jaminannya. Jadi kata Allah, bukan kata Abu Ya. Mas secara pengajian, secara guru yang mengatakan itu Abu Ya. Yang mengatakan Abu Ya, tapi pada hakikatnya yang mengatakan itu Allah. Sehingga terjadi fitnah, kagoknya tu majamin rezeki kau ini itu, kagoknya tu majamin kemudahan, kagoknya tu majamin. Kagoknya Allah menghadap depan. So jamin Allah magoknya tu kata sampaikan maknanya, karena hanya tak doa kalam Allah. Ya kan? Jadi secara guru Abu Ya yang menyampaikan, tapi secara asal itu ialah Allah. Maka secara guru Abu Ya yang penggagas MPTT ini, tapi yang sebenarnya bukan Abu Ya penggagas MPTT ini, ialah Allah dan Rasul. Maka karena beliau yang mengaku, ini bukan kajian baru tauhid tasawuf ini dari Rasulullah. Maka Nabi Ya pernah beragam karena adanya watakat dalam kajari orang pelajari kita nyoka lalu awak tak sadar. Jadi banyak menyibukkan dengan ilmu-ilmu yang lain, sehingga dua katanya kepada yang modal asal. Sehingga waktu Abu Ya mengangkat, jadi butuh ketoroyong kerjasama. Sehingga Abu Ya tidak pilih-pilih murid. Penting mau bekerja untuk mengangkat mutiara yang sudah dalam itu. Jadi orang dikenya punya tauhid pi yang disebut 20. Bukan itu permasalahan yang dipermasalahkan Abu Ya. Abu Ya ingin mengangkat mutiara ini.
Jadi tacok meh yang ke dalam urung pungo je ko. Atai tem kerja. Boleh kan? Atai meh yang bi beda. Mawat tem meh yang kai beda, yang bawah takun. Yang pungo-pungo dak deh le. Dua jambu tak cukupi. Yang ke hak-hak makmum, anjina kan kagak pilah dia ya. Lagi nyo ke puno kabu muda, lagi nyo ke puno ke jamaah umum. Jadi itu baru dipilih. Jadi orang yang tidak paham terhadap ulama ini, terhadap kewalian ini memang tidak dapat dibaca. Kalau dapat dibaca artinya dia sudah sufi. Karena yang dapat membacanya sufi. Termasuk ulun tuan sendiri. Maka karena terbuka kepegah labia dan degino bawa ulun tuan tu batinya. Dan tuan fikir aja ke pono ilmu sufi ke dalam baru main dalam jiran semayang. Ya tidak malu apa dikonnya. Jadi mengangkat kesufian ini. Paham ya Ibu? Jadi hana-hana keraguan hana beruang kon hana buya kejak tepat damir huwa ba urang yang hana ber hana kan? Tak pilih-pilih tu orang yang ka memang tengku-tengku dari daya yang ka paham nausara. Jadinya untuk berangkat punya tak pilih-pilih hoje ke tak pilih-pilih anggota pada dah. Tengah biar meno je. Betul je. Yang kerja kami kena yo. Tanya yang pilih-pilih ngon kerja min ngon yo. Mang yo anak pilih-pilih ngon kami ngon. Jadi urang yang buta ya. Jadi abuya betul-betul mana? Yang buta betul. Jadi yang gabun-gabunnya gepetrang. Katanya kampung tu kita tahu ujuk kamu kanan ni yang kedai ujuk-ujuk lagi betul-betul. Jadi gepetrang dia boleh apa jelah. Jadi yang kata buka mata, giyu penan kemauan lah dia. Buka mata terang dengan yang apa? Bagi orang nafas kan? Sudah upah lah dia tu je kan? Upah lah dia. Kah bangkat tu dia di mana ni? Nak ada kamu tahu apa kadang-kadang apa boleh minta kamu apa boleh minta bangkat singkirkan putuskan selain Allah segera mendekat kepada Allah pastikan Allah akan mendekat pada Allah maka dia akan ragu-ragu itu tak menoleh payah ada cita dia lah jadi puja lah dia jadi yang kerja Abu yang memerintahkan agar dia bersuruh-suruh berlari dalu yang telah sampai ditetapkan oleh Allah. Kemudian di dalam itu barulah Abu Ya memerintahkan kepada menurut tingkatan masing-masing muridnya untuk memperluas kajian ini sekalipun menurut kadar kemampuan masing-masing. Jadi tarikat itu melakukan itu dengan azimat. Jadi dengan melalui petunjuk seorang syekh, melalui makamat-makamat, karena dalam tarikat itu ada makamat-makamat. Jadi harus melalui makamat-makamat itu. Makamat itu lagi katanya kita ajak belang bidi. Jadi untuk belang bidi yang katanya harus melalui mangging, harus melalui suah, harus melalui tantangan, hingga tok katanya belang bidi. Jadi begitulah dalam tarikat itu. Jadi ada makamat-makamat itu yang khalifah lebih paham karena ulun tuan dalam khalifah suluk ote bujang-bujang te buit oje nasi pluh nyampi suluk kau suluk kau di kana ka jelas-jelas yang lalu ya menyanda. Jadi yang kedua yang harus dipahami oleh orang tarikat kata Abu ya. Jadi tarikat itu bukan zikir dan adabnya saja. Jadi tujuan hakikat agar sampai kepada hakikat dan makrifat. Ini yang harus dipahami. Itu karena Abu Yakin kalau belum anggap Abu Yakin yang lepas. Maka ini yang harus dipahami oleh mursyid-mursyid dia. Ini yang harus dipahami oleh orang pemegang-pemegang tarikat dia. Bahwa tujuan hakikat tarikat agar sampai kepada hakikat dan makrifat. Jadi adapun zikir-zikir itu makamat-makamat yang harus dilalui untuk mendapati itu. Tapi tujuannya bukan itu, untuk sampai kepada hakikat dan makrifat. Jadi inilah yang gangkat ya Bu ya. Agar tujuan tarikat itu.
Dengan barulah naik kepada hakikat. Jadi hakikat itu untuk memudahkan paham. Jadi orang yang kagak puduk oleh Allah dalam batin di nur. Cahaya yang mana nur, tapi mana cahayanya kon cahaya yang diperoleh dengan mata, lagi tanya cahaya lampu. Hanya cahaya hissi nanti. Jadi cahayanya kon mana? Jadi cahaya maknawi. Mana cahaya maknawi dengan nanya tak perolehlah yang lain. Lagi sama dengan lampu. Lampu yang hana lampu super ni jadi hana ada. Jadi ban kana lampu kada. Jadi menancik lampu maknawinya jadi dengan kananya dia akan memperoleh yang lain. Itu disebut dengan maknawi. Dia punya lampu benyo lampu isi. Jadi hakikat itu tira orang yang kagak puduk nur dalam batin jil Allah. Dengan dia senantiasa beramal dengan sungguh-sungguh di dalam tarikat sehingga Allah kepuduk nur dalam hati ji, sehingga dia dapat menyaksikan bahawa perbuatannya, sifatnya, zatnya itu ya asal wujudnya kepada Allah. Jadi dia menyaksikan sehingga tidak terlihat dia perbuatannya, tidak terlihat ia sifatnya, tidak terlihat ia zatnya, tetapi ingatan batinnya ialah kepada asal wujud. Jadi sudah dilihat. Jadi kata Abuya, seseorang tidak sampai kepada hakikat sebelum dia mengembalikan segala yang wujud ini kepada asal wujudnya. Maka menyamantang tersisa itu artinya belum sampai ia kepada hakikat. Menawangkan mah kepur mah hakikat dan kepur. Kon kajut syariah, kon katib nya hantip. Tokeng hantip Abuya. Ilmunya Abuya dan pula hana dia betul. Yang kon dek don betul, dek kagure don musik don itu hana betul. Ada yang menang ke. Nasib kon Abuya kan nasib. Allah. Nya hana diirkeun hana ilun ada Allah dia hana betul. Yang pakai muncak betul. Ya karena itu Allah wa atasimu bihablillah. Berpeganglah kamu dengan tali Allah. Pada ayat lain ngeukeun wa atasimu billah. Berpeganglah kamu dengan Allah. Jadi kiban berpegang dengan tali Allah, kiban berpegang dengan Allah. Jadi berpegang dengan tali Allah itu artinya syariat, berpegang dengan Allah itu artinya hakikat. Jadi kedua-duanya itu perintah Allah. Makanya hakon ana mandum kita dapat memahami tafsir laginya. Jadi secara guru dikatakanlah Abuya. Padahal sebenarnya bukan Abuya. Abuya menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah. Jadi yang kegenya jauh bang, ada pauno ni baju. Jadi ni kantor kena nanti Abuya ulah no pati Abuya don yang dek mursi don. Tak itu. Allah macam kajian hasilnya Allah. Mana kiban ni kena kan? Mana hidun Allah yang pati. Kan kamu dai. Mata yang pati kan? Itu betul jangan ada jawaban lah di lembaga. Mana ada dipujik menantak di Allah kan. Yang kebuka ada Allah kebuka jika menang. Jadi kita hanya perlu kecewa. Karena beratlah ulun nilai ulun diklud ini. Hanya gelantor tak bagi-bagi serta. Jika karena diklud kan bermasalah lucu dengan kajiannya. Jika unci ulun tuan pun kagak sedih dengan mengelon. Mak ulun tuan kagak jaju ber kan. Kabih bersunti yang dalam terduduk hari telah dia. Nanti gaknya lebih kadang kerja tu tumpah karena ayah memang dalam dahului kan. Di gaknya di menanlah beratlah gaknya dalam mendidik tuan. Di bangga dengan berita-berita katanya. Gaknya kamu kira sih dek ulun kalamnya dia. Di mata tadi nanti kiban tu jadi no. Di tu lom berlebih gaknya lom beragama. Mak adi ada yang pun oleh abuyanya jadi berkesambungan dengan ada mak jadi ubur di londe dengan ada pun oleh Abu Daud al-Sufi ini memang berkesambungan. Maka nalun mentong ubit odi hana benar-benar belajar di hana lu buat pahami odi jadi ka pun oleh biar memang siknya benar biar karena Abu odi na ji puno age turun nafis munya age toy kalam kana
Jadi nyambung mang long. Mahana nyambung ni itu karena kesalahpahaman bak ibarat-ibaratnya itu. Yang kerja ulun tuan hana boleh. Hana boleh. Hana boleh betul di tujuh pegah. Tujuh pegah ada. Karena menyukai yakin kan ada tujuh pegah. Ada bau malimnya tujuh pegah sih. Oh masalah metiji gitu manyong ai tak jauh aja. Tapi tujuh pegah karena dia yakini dia gini betul ya kan lenyan nanti buka long atia nyona atia lagi malampun juga buka atia tu. Kemudian Abu Ya membagikan hati-hati bahwa hakikat itu ada terbagi dua. Hakikat ada terbagi dua. Ada hakikat yang baik, ada hakikat yang jelek. Nah hakikat yang betul, nah hakikat yang salah. Hakikat yang salah kita libdan ni. Ada pergi tali libdan. Majina yang kami kita libdan je. Yang kena libdan kita libdan. Memang tali libdan ni ilmu. Ya, jadi hakikatnya nah terbagi dua, nah hakikat yang betul, nah hakikat yang salah, ataupun ada hakikat yang bagus, yang baik, ada hakikat yang jelek. Itu hakikat yang good. Hakikat yang good ialah hakikat yang bersandar kepada syariat yang benar. Yang betul hakikat. Hakikat yang bersandar kepada akidah yang betul. Hakikat yang bersandar kepada syariat yang betul. Nyo baruh gekun hakikat yang betul. Hakikat yang good. Lehnya nah hakikat yang buruk. Dah hakikat yang buruk ialah hakikat yang tidak bersandar kepada akidah yang benar, kepada syariat yang benar. Jadi yang kenal. Jadi mitiji menghakikat. Apa hakikat tu? Hai segala good dari Allah, buruk dari Allah. Kan. Dipekek adik pacuri. Ni hebat ni yang pacuri hakikat. Ada hadis dah kan? Ada Allah kan? Jadinya hakikat bersandar kepada syariat yang salah. Tinggal dia hana dianggap dia cuma-cuma haram ni. Cuma-cuma agama mengandung Allah. Jadi hana gak ada rolong, hana keperak Allah buat cuma-cuma. Jadi fikir orang kan yang hakikat apa ya? Bawa ilam yung. Kaya nak fikir apa yang hakikat? Ya, orangnya yo yang Allah cengah dulu. Jadi hana ganya hakikat apa ya? Jadi hakikat apa ya? Ialah bersandar kepada syariat yang benar. Bukti ni Haji Man Muhammad tak boleh ada kalau ibadat apa ya? Tiga ada berfikir apa ya? Lu mama alun tuan mari, lu tuan mengon abu-abu. Hana lu tuan mompok yang istiqamah fikir lagi apa ya? Jujur lu. Yang menanci rantang. Jadi Abu Ya senantiasa rantangnya syariat hakikat marifat Allah tapi nak apa? Ya kan? Kita perhatian. Saya duduk katanya rumah kan nunggu ibu bantuknya je lah. Maka cucuk kalah abang bantuk. Yang memang tak kata saksikan kedua. Itu dah benar. Jadi hanya waktu nya, iganya ini itu, yang kiban tanya berapa tidak ada kata. Jelas. Jadi Google benar-benar ada tanda dah. Itu dahsyat yang di dalam di tebih je. Cini perhati orang yang agen pinang. Jadi dua abad kopi tak tahu katanya abad dayah dia yang membuat macam tu. Iki mai pegah abang pinang dia ini. Ya kan? Karena memang ada pinang dalam. Jadi itu betul je buang malam ni bisa ada demikian kita ajak makanya perlu dibicarakan. Nanti mbak mempok dia yang dia tak cium kan, tak balik sih dia tak fikir. Ada yang ngaji nak menyertai boleh. Ya. Jadi lagi bertanya jadi pak je nak, apa kerja je nak? Kata apa je nak? Jadi kan, jadi itu yang dibicarakan. Jadi jarang yang membicarakan bagaimana agar kita sampai bisa bermakrifat, bagaimana syariat yang baik, bagaimana hakikat yang baik. Itu sudah kurang tahu. Kurang tahu. Jadi kondisi zahir kita sesuai dengan batin. Jadinya hakikat yang hanagat namanya. Hakikat yang tidak bersandar kepada syariat yang yang hakikat yang hanagat. Yang kenyang yang tadi udah. Tadi udah.
Salah maka dah. Ditikut maka haji bersatu dengan Allah, maka jadilah ya ke Allah. Maka haji ke Allah. Katalah syariat. Di Abu Ya tidak demikian. Jadi sudah syariatnya benar, ilmu hukum syarak benar, akidah benar, dia beliau bertarikat, berhakikat hingga sampai kepada ma'rifat. Jadi maka dia perlai kata apa? Getanya perlai kata apa syariat yang betul. Agar nak berikut dalam syariat yang salah, agar bertalawan syariat yang salah. Kan? Menanti pada hakikat. Perlai bertapahami hakikat yang betul, agar orang Aceh benar hakikat yang salah. Benar saling benar ya Aceh. Benar yang pupil semayang ke hakikat. Maka angkat hakikat oleh Abu Ya. Nak bertabu di Aceh hakikat yang salah. Punya hanya angkat oleh Abu Ya kam tabu saling benar pupil semayang di Aceh. Maka Abu Ya mengangkat hakikat ini, hakikat yang benar, agar tidak muncul di Aceh hakikat yang sah. Betul si kana aku di timur. Nya kaji buka je no. Kena kali atau bar. Buka. Si kana aku yang benih-benih hakikat yang salah yang di Aceh. Kana yang semayang di bote ke. Kana ke naik wate tu semayang nak pakai semayang di. Tengah atau tidak ni. Jadi Abu Ya menyusun itu. Ini kaji tudahnya. Jadi agar hakikat yang tidak benar itu diganti oleh Abu Ya menjadi hakikat benar. Jadi sebetulnya mengambil ketat orang Aceh. Tapi karena ulama Aceh salah memahami, dan itu memang tidak bisa dilepaskan dulu. Contoh menu, kaji tegak. Ini nanti udah anak. Kau yang semayang dulu kan? Kau anak model semayang lewatnya anak. Kau nak dulu tinggal lewatnya itu. Jangan nanti jadi pegang dia, ada power mah kan? Jadi cikana. Jadi itulah Abu Ya, yang teknis yang dalam mendidik. Jadi didekati itu. Didekati bahkan murai je leh. Dia akhirnya tanya penuh dom tu. Banyak kan? Dom tu. Jadi bertanya, begitu. Salah ya berguru. Itu dia baru tunding ilmu. Dia lalu dia yang berinya kan didengar. Karena awaknya wayang hakikat Allah ya. Nya ada kiban mentong malim kitanya awaknya hidup malim ni. Kita alamnya hana cocok ni, hana malim. Jadi baru di depan malim kitanya bertabut baji leh. Lu tabut baji leh tak dengar lagi. Tak dengar lagi. Lain tu baru tabi pematan. Jih kain mengon katanya. Jadi baru kita dengar. Barulah kita murai katanya. Barulah mengubah ni. Barulah betul hakikat ni. Kampai bebo. Jadi menang. Jadi perlu Abu Ya mengangkat hakikat yang benar, hakikat yang bersandar kepada syariat yang benar, agar di Aceh ini jangan ada hakikat yang tidak bersandar kepada syariat yang syariat. Jadi menolak itu sebenarnya, melawan itu dengan siasat kajian Abu Ya. Jadi subhanallah, ini merupakan rahmat Allah yang besar. Kemudian seterusnya ma'rifat. Di ma'rifat itu tingkatan yang terakhir, yaitu makrifat itu mengenal Allah dengan Allah. Ya itu nak kaji fikir dia. Mengenal Allah dengan Allah. Si Allah langsung kan. Jadi bagaimana mengenal Allah dengan Allah? Bukan mengenal Allah dengan ilmu. Yang kekelam dia Abu Ya. Ilmu itu hijab. Mungkin hanya dah menoleh ilmu hijab. Yang pin Yohana tak tepu atau penjelasan Abu Ya salah faham tadi. Jadi mengenal Allah dengan Allah artinya kita lihat katanya benar akidah katanya, ilmu akidah katanya. Meyakini itu dan menjalankan itu sehingga senantiasa katanya terlihat sifat-sifat Allah itu. Tidak terlihat sifat kita, tidak terlihat perbuatan kita, yang terlihat hanya asal wujud Allah. Maka pada waktu itu kita mendapatkan duk bagi seorang wali Allah itu. Mendapatkan suatu rasa memperoleh keberadaan Allah yang itu tidak bisa dia jelaskan, tidak bisa dia iktibarkan, tapi dia meyakini terhadap duk rasa itu. Itu artinya seseorang yang telah dapat mengenal Allah dengan Allah. Dia dapat merasakan itu. Karena berkenaan dengan rasa memang tidak bisa diungkapkan. Maka mungkin Abu Ya buka hati Allah. Jadi itu buka hati Allah kan harum. Jadi sebetulnya kon buka hati Allah Abu Ya.
Abuya menunjuk jalan bagaimana agar seseorang mendapatkan rahasia Allah. Mendapatkan rahasia Allah. Lagi kita tanya tengko, dia tak baca tengko mangat tak tengko. Tapi kau hana tengok cerita akibat mangat tengko kan? Jadi hana bisa ni. Tetapi tak puno ngon katanya agar mendapatkan tengko. Bisa yuk? Bisa. Tapi untuk tak pegah rasa yang tengko, nak pegah. Ada lebih pegah dia nak pegah berkenaan dengan rasa. Jadi Abuya ini menunjukkan jalan. Menunjukkan jalan bagaimana agar dia mendapatkan itu. Jadi itu fardu ain. Karena menunjukkan jalan bagaimana agar seorang dapat berhakikat dan sampai ma'rifat. Jadi ini hanya sekedar kita membagi-bagi apa yang diajarkan oleh Abuya. Mungkin 3 orang berzikir jika di antara jamaah itu 1 orang ataupun 2 orang, baik berkenaan dengan perjalanan MPTT ataupun berkenaan dengan kajiannya. Jika ada yang diragukan, disilakan untuk ditanyakan. Untuk 0 ataupun 2 roh, belum dino juga ada abun. Dikatakan barangkali jika ada anak beragu-agu temanyong tu. Temanyong tu jika untuk nabun, ulun tuan sama-sama untuk saling kita bagi. Wallahu a'lam bishawab. Jika dipersilakan. Baik, Bapak Ibu yang terhormat, begitu luar biasa tadi penjelasan oleh Abi yang sangat mendalam dan terang benderang terkait dengan syariat, tarekat, hakikat dan juga makrifat, dengan berbagai penjelasan yang luar biasa dan juga contoh-contoh untuk mendekatkan paham bagi kita semuanya agar kita senantiasa benar-benar paham terkait dengan 4 hal ini. Namun demikian, mungkin dalam penjelasan tadi masih ada yang mengganjal atau yang masih kurang jelas, dan untuk diperdalam kembali boleh untuk dipertanyakan terkait dengan apa yang beliau sampaikan tadi. Namun juga tidak menutup kemungkinan jika ada yang ingin menanyakan di luar dari ada konteks yang disampaikan tadi, tapi masih dalam seputar tauhid tasawuf, itu juga diperbolehkan. Jadi kepada Bapak Ibu kami persilahkan ridho dua dulu. Nah Pak, hidupnya jamaah kampung mendung. Ibu-ibu, salah siro, Bapak Ajasman, kemana salah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat Nabi pada kesempatan berbahagia ini, dan juga sama-sama berhadir di posko yang indah ini. Kemudian yang kita muliakan Abuya beserta dan keluarga besar beliau yang dimuliakan Allah. Kemudian juga yang kita muliakan Gure Danyo, Gure Duku Jamaluddin. Begitu kami mendapatkan malam ini luar biasa dengan pencerahan yang memang sangat mudah diterima oleh akal sehat dan orang sehat. Jadi mudah. Dan kemudian juga Abun, kemudian Wali, kemudian Gubernur, juga Duku Imung dan Gubernur, baik Gubernur Masabil maupun Gubernur Mangging, yaitu Duku Jasman. Kebetulan Gubernur Bapidi Tamanan Monalun. Jadi kemudian juga guru-guru yang lain untuk mempersingkat, pokoknya lu hormati tanpa kecuali Bandung. Jadi guru, kamu juga banyak yang bertanya-tanya, apakah begitu dek tasawuf ini diangkat setelah jayanya Aceh waktu Sultan Iskandar Muda dulu, hebatnya Aceh dikenal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kemudian kita lihat pula Hamzah Bansuri, Syekh Hamzah Bansuri, Syekh Abdul Rauf, itu juga orang sufi. Dan seluruh hampir rata-rata orang sufi ini banyak
hadangan Abuya waktu di tua memang dihadang dan di demo jadi nyo juga berdatanya kamu kemudian barunya gonyan kunjungi desa Ujung Tanoh Kecamatan Lembah Sabil memberikan sembako kemudian kamu ikut Utingki Kuala Baru nyanjak ngombot nyan kuang tinggi nyan kata-kata kebanyakan le buaya kemudian goknya mengharungi gelangu kuang tinggi untuk memberikan pencerahan kepada umat yang ada di Kuala Baru. Dan pada saat itu kami menyaksikan sendiri bahwa camat mengatakan Nyawawiya tinggal bungoh mulai dikerjakan jembatan terpanjang di Aceh, yaitu menghubungkan antara Kuala Baru dengan Singkil. Kalau yang terletak jembatannya kali cuma gelom cor tu, upai di Singkilnya hana kerikil, yang na pasir. Jadi pada saat itu kamu juga melihat tongkang yang berada di laut itu, rupanya kerikil yang dibawanya itu dari desa Ujung Tanah yang baru dilalui oleh Abuya beberapa minggu yang lalu. Itu luar biasa. Nyan konti kilo 2 kilo beribu ton yang akan dibawa ke Kuala Baru itu, baik untuk cor jembatan maupun untuk jalan. Maknanya begitulah kalau tangi yang fazilah yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nyo pokon na yang mantong hana patih pakiban cara tapi yakin ngonyo si saudara tanyo terutama keluarga bagi kamu lah ini baru untuk ngomong lain. Jadi sehingga ini supaya kita mendapatkan zaman Sultan Iskandar Muda ini kembali jaya pada zaman sekarang, sehingga Lembah Sabil ini lagi cita wali buno kamu konya lino jaya jauh cingkeh mengulawang lepaki di pamatanyan pokok ika ke hana udip li balawang muno. Kamu inginkan kejayaan Mangging Raya atau Lembah Sabil ini bak kembalilah, apakah dengan tanaman yang lain, sehingga masyarakat kami ini di Lembah Sabil ini kembali sejahtera dan aman zahir dan batin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Jasman tadi sudah menanyakan kepada Abi itu terkait dengan begitu baik secara syariat kita melihat perbuatan-perbuatan Abuya, namun masih banyak juga orang-orang yang tidak berkenan dengan Abuya. Kemudian untuk menemani Pak Jasman supaya Betiro dan juga ingin bertanya, pertanyaan lu mungkin tidak terkait dengan apa yang disampaikan Bono, tapi tidak jauh-jauh terkait dengan tauhid tasawuf, yaitu adab murid terhadap dirinya. Pahna di kedanyo, yaitu bak nemboile ya. Abi, apabila ada yang menyalahi perintah orang yang diikuti atau dipegang, maka dia akan cemburu atau marah. Pertanyaan tuan, cemburu dan marah bagaimanakah yang dimaksud dalam penyampaian adab murid terhadap dirinya itu tersebut? Bekah marahnya harus tak maki-maki, marah itu ditujukan dengan sikap arogansi atau bagaimana? Demikian Nabi. Nah yang lain, Sirot kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan untuk bertanya dengan kata-kata kehormatan mencenggang kepada orang yang terdahulu daripada Tuhan. Nyatanya malamnya adalah menyambut hari Isra Mi'raj, karena Nabi mengambil sembahyang ke ulangin. Tetapi Dun ingin memperjelaskan, bertanya masalah takbiratul ihram yang dikatakan Allahu Akbar, karena itu perjalanan Mi'raj. Maka inilah lelaki Pak Abi untuk memperjelaskan, karena di dalam Allahu Akbar 8 huruf,
Berarti yang lepas berubah tentulah makam-makamnya. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan kele dari Bapak Uno tentang takbiratul ihram yang hubungannya dengan Isra Mi'raj. Jadi nanti pertanyaan ada baiknya langsung aja Abi menjawab. Alhamdulillah, terima kasih. Ini betul je lagi abang contoh, nampu petabar dan nyong. Ada sekali pegang dah uya silaturahmi sama-sama ya. Jadi sebenarnya itu karena sama-sama ya, ikut karena jawab dari tiu dan nyong. Dan nyong galak mu ceu-ceu kenyan kan. Kita nyong ngendong tanya teman nyong lah melaki lah. Bayar tim melaki lah, itu betul je. Jadi bibi yang dapat mendong yang kain duduk mabuyang tina buyang memberi penjelasan di mengenai dengan pertanyaan Bapak Jasman Muno. Di kenapa wate abuya mengangkat kesufian terjadi masalah-masalah yang lagi nyu pada hayatannya si kanan dari ulama-ulama Aceh dile. Menurut Abuya di Aceh pun pernah terjadi penggeseran kan. Jadi waktu terjadi pertukaran kan, jadi terfitnah. Yang katanya tidak heran dengan fitnah itu karena ulun tuan kalian bak kitab yang diajarkan oleh Abuya dalam Iqatul Imam bahwa sunnatullah bagi orang yang mengangkat ilmu ini memang terfitnah. Di sunnatullah bagi waliullah terfitnah. Dia tidak bisa lari. Jadi tersebut dalam kitab Iqatul Imam sebagaimana kita nyukain dan Abuya itu Al-Junaidi Al-Baghdadi di beliau akabir ulama sufi. Jadi waktu beliau mengangkat kesufian itu, jadi Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi juga dituduh oleh ulama Dahir sebagai dendek. Kemudian yang memfitnah itu bukan satu kecamatan, bukan satu kabupaten, tapi 3 negara ulama. 3 negara memfitnah Al-Junaidi Al-Baghdadi. Jadi itu memang sunatullah, mungkin demikianlah perjalanannya. Makanya ilun tuan pernah kakaknya panjang juga bawian kan, tinggal itu. Makanya pernah luntuan pernah temannya. Ada ulama-ulama lain di Aceh yang lebih terdahulu daripada Abuya ini kan paham juga kajian Abuya ini kenapa tidak diangkat. Jadi dalam genang-genang dia juga memberikan sedikit jawaban. Kadang-kadang katanya memang sudah paham, kita sudah ilmu, tapi waktu taputun batin itu belum tidak semua orang bisa. Karena kajian ilmu asal dia cerdas, calon kita ini itu dapat ilmu sufi. Tapi ilmu sufi itu tidak cukup diakal dia, kan sekedar paham surah betulnya, gelon-lonnya penyampaiannya betul itu betul yang kesufiannya di rasanya. Jadi nantinya kadang-kadang paham dia ilmu itu, tapi di saat dia turunkan ke batin itu nolak dia. Apalagi turunkan ke roh kusir. Maka demikiannya, makanya terjadi keraguan-keraguan dalam mengangkat ini. Nama mending itu kan, nama tuni. Jadi terjadilah sehingga hanya jadi sekalipun dia mungkin punya kemampuan dalam kajian ilmu ini, itu pernah dijelaskan oleh Abuya. Di demikian yang hadir pengenang ada beberapa yang menang di tayo anak haji di menanci adanya seluruh Hamdah Pansuri kan kenong nyanyi Al-Halak kenong pencung yang tiludo ka kenong Al-Junaidi Al-Wadi yu pencung je betul je. Tapi hanya getim le raja karena buatnya peristiwa terbunuh Al-Halak. Maka dilah berbagai hampir tiap hari terlihat kelebihan Al-Halak itu yang senantiasa kejadian demi kejadian, sehingga raja tidak mau lagi menghakimi Junaidi Al-Baghdadi, sehingga raja memanggil para ulama-ulama fikih.
memanggil para ulama-ulama fikih. Singkat ceritanya, geken diraja nyo baru belum tim hukum Al-Junaidi Al-Baghdadi, tapi pertanyaan nilai masalah fikih. Dia Al-Junaidi mana? Kadang orang tendek kan yang halali misalnya. Jadi gimana untuk ulama fikih? Ditanya. Lalu kata Imam Al-Junaidi, apa ada di antara kalian yang lebih alim lagi? Silakan bertanya. Nanti kelihatan ini tentang tombong. Siaganya di tengah tak jih tenurok kan gimana kayaknya orang. Tengah muka kan. Nanti akhirnya kemarin menjadi bukan sombong Imam Al-Junaidi itu. Karena harus demikian jawabannya. Jadi apa ada yang lebih alim lagi di antara kalian? Coba bertanya. Jadi bertanyalah ulama-ulama fikih itu. Jadi semuanya selesai jawaban daripada imam. Sesungguh aku telah mendahului jalan kalian itu. Jadi siapa yang misalnya ada yang boleh tahu apa? Mana itu hakikat? Hakikat Allah itu. Hakikat tidak benar. Jadi ini membuktikan bahwa Imam Al-Junaidi itu bukan zindik. Abuya itu bukan zindik. Abuya itu bukan melemahkan salat, bahkan jauh lebih kuat syariatnya. Belum yang memangnya kan kalau lagi ada bukti hati Abuya kemayang lu nampak duga belum. Tanya dia kemayang lu aja, juga tiat. Sampai nyokok juga kan. Yang duduk tiat kan duduk tiat. Maki baca lemah syariat. Oh kaji tunggu, nyandek toto kadang pelemah. Jadi orang-orang yang dekat dengan beliau yang telah tahu bagaimana ibadat beliau. Nyo katanya munafik hanya bertahan kebaikannya. Akhir katanya pelemah giat pak cewek. Oh nak tahu kan? Jadi ada pelemah. Nak dikun dengan dia dan nampak kau nak bang kau je hotel bujang ke dagang. Jawab ni ikapi hotel gadi ke dagang. Karena katanya kau nak kanya. Jadi tidak Islam dia. Jadi orang munafik ibadat yang lemah tidak mungkin dia bertahan. Pasti orang-orang dekat dengannya dapat rahasia bahwa Abuya pernah dengan lumayan. Punya beliau hakikatnya hakikat salah. Tapi tidak, malah orang yang dekat dengan beliau semakin tidak mau berpisah dengan beliau. Ini jelas bahwa Abuya kuat syariat. Kuat syariat. Ini demikian. Yang berkenaan dengan pertanyaan yang kedua, Buno. Nanti nyoci. Jadi adab murid terhadap guru. Apabila ada orang yang menyalahi perintah orang yang diikuti, katanya mursyid, katanya Abuya, maka dia akan cemburu. Jadi di dalam kurung marah. Jadi menanci katanya nawon ken Abuya, cemburu bengeh mati. Tak lawan, tak pupo dan sebagainya karena kaikun ke mursyidnya. Mana? Dia menyalahkannya dengan banyak enggak tahu juga. Jadi menurut ditanya cinta tak ginang katanya. Kok cinta ginang katanya. Nanya nawang kun ginang katanya. Aduh sakit betul nana menyang katanya. Jadi itu perkara di dalam maksudnya, bukan melepaskan tabalah rom sebagainya. Itu tidak dianjurkan oleh Abuya. Tapi memang hana bisa tak hindar, karena setiap yang tak cintai, jika ada orang yang menyalahi, pasti itulah bukti cinta. Menyokitanya tak mengaku cinta gino menanya. Nah, weng jak rom minong menanya, apa bisa lo menanya. Jangan. Ya kan? Mana? Baik, anak katanya menanti. Bandi jak bakal tikulannya anak tu budin, apa kai budin kan. Yang cukup kan. Karena katanya betul cinta dengan katanya. Tapi menjadinya kesilau tentang orang poh anak katanya ini itu, tadi hana katanya. Jadi menanti katanya tu betul je katanya hai nak betul le ya. Mula tu kedina orang kun ku gue katanya yang kata yakini di katanya bahawa nyo yang mendekatkan katanya kepada Allah, nyo yang penuh akidah katanya, nyo yang peduli Allah katanya. Lalu ada orang yang menyakiti, ada yang mengatakan sesat dan sebagainya. Sebenarnya jika Allah mengizinkan, tapi karena kajian ini diperintah reda terlihat keberadaan Allah, terlihat cobaan-cobaan Allah, sehingga makna marah di sini jangan dilampiaskan. Tapi artinya kerinduan batin itu ada. Memang itu sifat bagi orang yang tak cintai di saat disakiti pasti ada di dalam itu. Itu marah yang dikehendaki oleh Abuya. Abuya mengajak kita untuk tidak membalas apapun, tapi kita terus memperlihat
akhlak yang baik. Karena memang ini cara jelas naci kesalahan yang wali. Karena memang kadang-kadang ulun tuan sendiri nyo. Memang kadang-kadang tanyo anu, kadang-kadang anu pupu ayah, kadang-kadang anu. Ayah tak betul ke pono kayak sebulan, kayak bulan. Ama anu nyo tungang. Jadi barangkalinya pakai tata darisi kita nyo. Jadi buya galak ada gajar kanyo syariat yang benar, adab yang benar, kan? Hukum syarak yang benar. Jadi mutaf hana tetap pupuk laganya. Dina tu tiga tanya dengar azan maghrib bang masjid. Tanya dengar duduk bagi limang. Mereka nak awak makikat. Jadi padahal aku yang nak ilmu menang tapi dia tanya murid-murid kitanya batal. Jadi yang gede. Artinya pakai taubah cik tanya lah. Lu sikap tanya kesombongan tanya itu bang kali. Memang kesalahan-kesalahan tanya yang harus tanya yang memang lu tuan diri nyo. Nanti tengah ceramah lagi yang gak bisa. Gak bisa dia tewa rumah. Kan orang kanon ngawak rumah. Jadi dikun pakon si waten ceramah berkasih sayang, berakhlak yang bagus. Jadi lagi nyoy pono di musik ka. Ka bang musik jebul. Dia yang terlatih kena bergalau ya dia. Sehingga kita nyampe buk kunci kegagalan kan. Dia yang kesalahan saya. Dia yang berkenaan dengan Allah Akbar benar. Makanya Allahu Akbar itu dia lain nilai bobotnya, tergantung kepada yang mengucapkan itu. Sekalipun kalimatnya sama, Allahu Akbar takkan ditanya, Allahu Akbar bukan ya buya, Allahu Akbar bukan di Nabi. Jadi ketiga-tiganya Allahu Akbar, tapi bobot Allahu Akbar itu beda. Jadi tergantung tingkatan yang lagi ada gepuno ya buya. Jadi jika dia masih berada pada tingkatan awal, ya, syariatnya sudah benar, akidahnya benar, maka yang masuk pada Allahu Akbar itu hanya itu akidah. Jika dia sudah naik kepada tarikat, maka di samping dia meyakini itu sifat-sifat kebenaran Allah, memang kasat kemauannya itu sudah ada. Jika dia sudah sampai kepada yang ketiga, sudah berhakikat, di samping itu dia juga dapat menyaksikan itu. Jika dia telah sampai pada tingkatan 4, memang dia mendapatkan dengan duk itu. Contoh kita nyonya anak tak galak kena pura-pura kan. Anak game tak turi di, mumpuk ayam kamakan dulu. Mah fikir anak lain kagak kan. Kenalan lagi tak keju tanya lun paling cinta gadik. Yang kotong ni yang dia kena. Karena cintanya hana betul. Lenyan wate mau dak lain kan. Samakan dengan saingan kan. Jadi hana betul memang kalimat ni paling cinta je lagi. Adik Allah Akbar Maha besar cing mana ni? Adik yang paling cinta je. Lenyan na yang betul-betul ni nyonya betul galak ni. Nyonya galak tinggal tanya dah pegang. Nyohana lun nyokon menyang mak kagak hang kawin dia. Betul-betul lalu mana pegang mantu. Menang-menang gitu ya, kata gom-gom ngomong lun bukan dinyan. Yang tina kanya dia yang menjang aja. Pango-pango tu kan. Itu kana nang kawin dia kau menyang. Jadi ya hidang dia kanya lun nyokon ngabang kan. Jadi kebetulan dipertemukanlah saya. Saya betul-betul mendapatkan dengan rasa. Bukan sekedar mengenal wajahnya, kita memang sudah mendapatkan rasa dengan dia. Lalu kita mengucapkan kepadanya, saya sangat cinta. Jadi itu dalam sekali. Memang dengan perasaan itu. Tapi waktu takun yang batinong yang anak tagala, waktu sangat cinta sih. Tapi konya beda sangat cinta. Jadi begitulah Allahu Akbar yang kita ucapkan itu. Tergantung bagaimana kita mendapat Allah. Itu etnyan kita tunggu gambaran di cara pegang ni. Okey, bu contoh baru cewek ni. Kenanya mudah dipahami kan? Mudah dipahami. Mati yang kalian. Jadi yang baru penuh mendapatkan Allah Akbarnya, aku ada katuk bak makrifat. Kan? Di pakon Nabi wadena bak kejadian yang wadena urang kena dak Nabi maka idanyong bak Nabi maka tu tolong kata wahai mama terus tu
Angkanya na Umar, na Abu Bakar kawal katanya tengah dalam keadaan tepi pernah. Jadi nyata tolong kata mah. Bedung. Sehingga kekena Nabi Allah. Jadi di saat dia mengangkat Allah tu lumpuk. Dia orang tu jatuh pedang. Takkan nanya bertanya ke pada Allah cik, makin tegar ni pun. Karena beda bertanya ke Allah dengan Nabi ke Allah. Kan? Beda ada orang ke je. Jadi ibadah-ibadahnya kan je. 2 rakaat semayang Nabi. 1000 rakaat semayang katanya. Tahu lebih ke? Lebih 2 rakaat Nabi. Hai terlebih tu, ada terlebih ke 2 rakaat Nabi. Ada anak 3 rakaat, lebih ke 3 rakaat. Kan ya kan? Jadi katanya, nanti Abu Ya mendikir, tanya mendikir. Abu Ya tiplo kau, tanya terlebih kau. Mungkin lebih sakit Abu Ya yang tiplo kau. Karena bagaimana dia zikir itu? Tiban zikir katanya. Jadi demikian. Untuk meningkatkan paham. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi panjang lebar untuan pada malamnya. Gede mentung banyak.